Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sony Arpan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Rizky Abadi dan pendamping praktek Ibu Siti Khotijah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat refleksi mulai dari diri pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya membuat refleksi ini berdasarkan panduan-panduan atau pertanyaan yang terdapat dalam LMS, dan saya akan uraikan sebagai berikut. Yang pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah ataupun pengawas, saya merasa bangga dan gembira. Karena sebagai seorang guru yang sedang belajar meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, saya akan mengetahui kekurangan saya sebagai seorang guru, dan saya akan selalu berusaha menerima masukan dari Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Pengawas, karena saya yakin umpan balik tersebut dapat membuat saya menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi. Pengalaman saya saat dipervisi oleh kepala sekolah pada menit-menit awal, itu 5-10 menit, itu kan biasa gugup, grogi, takut. Namun selanjutnya kondisi itu saya kendalikan perlahan-lahan sampai saya bisa menenangkan diri. Sebenarnya tidak ada yang harus ditakutkan, karena pada dasarnya supervisi yang kepala sekolah saya lakukan hanya untuk memberikan pembinaan kepada saya sebagai guru agar menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas dan pelayanan prima bagi murid. Observasi atau supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah itu menitikberatkan pengamatan pada masalah-masalah akademik seperti perangkat kegiatan pembelajaran. Sedangkan kegiatan pasca kegiatan, saya merasa lebih tenang karena kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pendapat terkait temuan-temuan hasil observasi. Pasca kegiatan observasi ini, kepala sekolah melakukan wawancara dan diskusi terkait kesan saya pada saat observasi. Identifikasi keberhasilan dan kelemahan saya yang menjadi temuan, dan identifikasi keterampilan mengajar yang perlu saya tingkatkan, serta memberi gagasan baru yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kelemahan saya. Pertanyaan ketiga, menurut Anda bagaimana proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik dapat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Supervisi akademik yang di dalamnya terdapat wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan. Supervisi akademik pada prosesnya memberikan arahan bahwa kegiatan supervisi akademik harus terukur baik waktu dan pengaruhnya terhadap perilaku guru, sehingga guru mampu memfasilitasi belajar bagi murid. Selain itu harus ada tindak lanjut dari hasil supervisi yang sebelumnya harus didiskusikan, kemudian dianalisis agar guru mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan yang harus diperbaiki oleh guru dalam mengajar. Supervisi yang baik juga harus membantu guru melakukan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas dan kesulitan belajar. Supervisi akademik yang baik juga hendaknya bersifat korektif, bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan dalam pragma berpikir kucing. Harus bersifat kooperatif, terlaksana atas dasar secara profesional agar memberikan perasaan tenang dan aman tanpa ada sikap otoriter.
Pertanyaan keempat, bagaimana Anda jika Anda saat ini sebagai kepala sekolah yang melakukan supervisi? Di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas skala 1 sampai 10? Situasi ideal 1 dan situasi ideal 10. Menurut saya, jika saat ini saya sebagai menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal pada soal nomor 3 tadi, saya memposisikan diri saya sepertinya berada di posisi nomor 7, dan saya terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Pertanyaan kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal ini? Aspek yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal adalah saya perlu membekali diri dengan pengetahuan mengenai hakikat, tujuan, fungsi, dan peran dari supervisi. Selain itu, saya juga masih perlu belajar untuk memiliki kemampuan sebagai seorang supervisor akademik ideal dengan paradigma berpikir coaching. Saya juga masih perlu berlatih membangun komunitas yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah dalam membuat perubahan strategi yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar. Perubahan strategi yang sejalan dengan semangat merdeka belajar untuk meningkatkan kualitas kurikulum atau standar isi, standar proses, standar penilaian yang bermakna dan berkualitas, sumber daya guru dan tenaga pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid pada satuan pendidikan di sekolah. Dan itu pertanyaan pada LMS. Refleksinya yang pertama, apa saja harapan yang Anda ingin lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini adalah saya dapat mempraktekkan beberapa latihan percakapan berbasis coaching yang dapat menguatkan saya menjadi seorang pendidik, pemimpin pembelajaran yang mandiri dan berkualitas, membantu fasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan modul yang saya pelajari kali ini. Selain itu, saya juga berharap dapat menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat di dalam ekosistem belajar dan sekolah saya. Pertanyaan terakhir, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan yang saya harapkan ada dalam modul ini, yang pertama, kegiatan belajar yang mampu merubah paradigma saya dalam berkomunikasi, yakni paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan yang bersifat praktik dalam menerapkan komunitas yang berdayakan dan mengembangkan kompetensi rekan sejawat dan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Materi yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah yang pertama, konsep coaching secara umum dan coaching dalam konteks pendidikan. Yang kedua, paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan cerita sebagai alur percakapan coaching. Dan yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini, saya dapat memahami konsep coaching khususnya dalam konteks pendidikan agar saya menghasilkan performa secara lebih baik lagi sebagai orang pemimpin pembelajaran untuk diri sendiri sebagai manusia pembelajar, menyesuaikan dengan keadaan saat ini agar terus tumbuh dan berkembang serta mengaktualisasikan ide dan gagasan saya dalam paradigma berpikir coaching. Sedangkan yang kedua, memberikan gambaran bagaimana kompetensi inti coaching dan alur kita sebagai alur percakapan coaching. Yang ketiga, memberikan bekal secara konsep untuk dipraktekkan dalam melakukan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching jika saya diberikan kesempatan menjadi seorang supervisor, observer atau kepala sekolah. Baiklah, demikianlah paparan saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.